Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya 42 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul pemberian kemuliaannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang ada di dalam Yesaya 42 ayat 8 itu merupakan ikrar Tuhan, itu merupakan prinsip Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain atau kepada apapun, tetapi Dia akan memberinya kepada orang-orang pilihannya. Kata kemuliaan di sana, saudara, itu sebenarnya mengandung arti bobot ilahinya, wibawa ilahinya, dan otoritas ilahinya, kuasa ilahinya yang Dia berikan bagi orang-orang pilihannya. Jadi ketika Dia memberikan otoritas, kuasa, bobot ilahinya kepada seseorang, di situ kemuliaannya juga berpindah. Nah, kita mau lihat saudara, Allah memberikan kemuliaannya kepada orang-orang pilihannya, tidak kepada sembarang orang. Dan ada 3 poin yang mau saya share hari ini buat saudara, kepada siapa Tuhan memberikan kemuliaannya. Yang pertama, kita mau lihat di dalam kitab Kejadian 45 ayat yang ke-13. Berkata demikian, sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku. Kemuliaanku ini Yusuf bilang, di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Nah, saudara tahu di Kejadian 45 ayat 13, di sana Yusuf menegaskan kepada saudara-saudaranya untuk mereka pergi dan menceritakan kemuliaan Yusuf di Mesir. Nah, kata kemuliaan di sini itu bicara tentang reputasi ilahi yang bagus, yang baik, yang diberikan oleh Allah kepada Yusuf. Jadi ketika Yusuf ditempatkan dalam posisi terbaik di Mesir, itu bukan karena hasil ujian atau testing Yusuf. Itu bukan karena kehebatan Yusuf, tapi karena ada kemuliaan ilahi yang masuk ke dalam Yusuf, yang dilihat oleh Firaun bagaimana Yusuf memiliki roh yang luar biasa. Itulah kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang Yusuf sampaikan kepada saudara-saudaranya untuk ceritakan kepada bapaknya. Reputasinya yang bagus. Jadi ketika saudara dan saya punya reputasi yang bagus dalam pelayanan, di dalam pekerjaan atau bisnis, dalam keluarga, itu berarti ada kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita. Dan Yusuf mengalami ini. Dia mendapat posisi yang luar biasa, reputasi yang luar biasa di Mesir, masyhur. Kalau saudara lihat di dalam Yesaya 42 ayat 8 tadi, Tuhan bilang kemasyurannya. Jadi di dalam kemasyurannya, di situ ada kemuliaannya. Tokoh yang kedua yaitu kepada Yosua. Kemuliaan Allah itu diberikan kepada Yosua. Saya bacakan buat saudara Bilangan 27 ayat yang ke-20. Berkata demikian, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Kalimat ini adalah perintah Allah kepada Musa, supaya Musa memberikan sebagian wibawa Musa kepada Yosua, supaya orang Israel
akan taat dan mendengarkan Yosua. Tapi kalau saudara baca di Bilangan 27 ayat yang ke-18, 2 ayat di atas ini, itu sebenarnya Allah berfirman kepada Musa supaya Musa menumpangkan tangan kepada Yosua, maka wibawa ilahi, ini kata-kata aslinya, maka kemuliaan Tuhan yang ada pada Musa itu mengalir dan berpindah kepada Yosua dalam kepemimpinannya, sehingga ketika dia memimpin, bangsa Israel akan tunduk dan mengikuti apa yang Tuhan katakan melalui Yosua. Dan itu terjadi dalam kepemimpinan Yosua. Saudara bisa lihat dengan usia yang muda apa yang Yosua perintahkan. Bangsa Israel jarang memberontak. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa dalam satu kepemimpinan, ketika Allah menaruh bobot kemuliaannya, wibawa kemuliaannya di dalam kita, maka apa yang kita katakan, orang akan ikut sesuai dengan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, kita mau baca di dalam Mazmur 21 ayat yang ke-6 berkata begini, bagian A. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Ayat ini tentang Raja Daud. Jadi Tuhan sedang berfirman kepada Raja Daud bahwa kemuliaan Tuhan itu besar di dalam Daud karena kemenangan yang Allah berikan bagi Daud. Kata kemuliaan di sini ini bicara tentang kemenangan yang Allah berikan di dalam kepemimpinan Daud sebagai seorang raja. Sehingga Tuhan dimuliakan, sehingga nyata kemuliaan Tuhan dalam setiap kemenangan Daud. Dan Tuhan tidak sembarang memberi itu. Tuhan tidak memberi itu kepada yang lain, tapi kepada Daud. Alkitab bagian lain berkata Daud mengalami kemenangan, mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Itu nyata kemuliaan Allah di dalam Daud. Jadi setiap kali Daud mengalami kemenangan di dalam pemerintahannya, di sana kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Allah yang datang pada Daud itu hadir dalam kepemimpinannya melalui kemenangan yang dia alami mengalahkan banyak musuh. Kemuliaan Allah yang datang kepada Yosua itu dialami Yosua melalui penumpangan tangan Musa, sehingga wibawa ilahi yang ada pada Musa mengalir pada Yosua, sehingga setiap kebenaran firman Allah yang Yosua sampaikan itu membuat bangsa Israel tunduk pada apa yang Tuhan berikan. Itu wibawa ilahi, kemuliaan yang Yosua dapat. Sedangkan kemuliaan Allah yang ada pada Yusuf itu melalui reputasi Yusuf yang luar biasa di dalam pekerjaannya, dia diangkat dan melalui pekerjaannya namanya masyhur, nama Tuhan dipermuliakan, kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang menerima kemuliaan Tuhan adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Orang-orang yang memakai setiap bagian itu untuk kemuliaan Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dan di dalam segala hal. Mari kita lihat dan kita belajar, biar kita juga menjadi orang-orang yang merupakan bagian di mana Allah memberikan kemuliaannya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami dan menerima kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin.